keliling tuh bertiga. Ya saya kan kagak tahu dong, yang lihat kan di depan, saya kan paling belakang. Namanya kan Hansip jalan bertiga begini, nggak berendam gitu kan, berendengan begitu bertiga, pada ngobrol, jaga juga. Itu di situ ada rumah kosong. Kalau rumah kosong kan dulu zaman dulu kan digaret sama nian tuh apa, sama kapur putih gitu kan, ya kan di kacanya kan, kok saya doangan kayak digini-giniin gitu. Orang liatin saya aja nih, tapi mukanya nggak dikasih unjuk, pakai laken. Nah karena teman saya ngajakin mulu, nah, saya jalan terus girang. Ini kok bisa bergerak gitu, gerbong golok begini nih. Bawa golok. Iya, saya nengok itu udah nggak ada makhluk itu. Di sudut kampung tua yang sunyi, di bawah bayang-bayang pepohonan raksasa, ada rahasia yang tak pernah terucap. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam-malam tanpa bulan, ketika angin berbisik seperti suara dari dunia lain? Mengapa pohon kapuk tua itu selalu bergoyang sendiri meski tidak ada angin yang menyentuhnya? Siapakah anak kecil dengan tatapan dingin yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Dan bola api kecil yang bergelinding sendiri di tengah kegelapan? Mengapa ia muncul dan lenyap begitu saja, meninggalkan pertanyaan tanpa jawaban? Pak Rudi, mantan Hansip yang kini hanya duduk di beranda rumahnya, tampaknya menyimpan lebih dari sekadar cerita biasa. Apakah pengalaman-pengalamannya adalah kisah nyata atau sekadar ilusi malam yang menipu mata? Kenapa setiap kali ia bercerita, suasana seolah ikut berubah, seakan-akan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata sedang mendengarkan? Dan bagaimana dengan kucing hitam misterius yang selalu mengikuti langkahnya? Matanya bercahaya seperti dua lampu di tengah gelap. Kemana ia pergi saat Pak Rudi berbalik untuk melihat? Semua ini bukan sekadar kejadian biasa. Atau, mungkin ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih menakutkan daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh malam-malam itu? Selamat datang di channel Ada Horor. Agar hidup lebih berkah, silahkan ketik sholawat di kolom komentar untuk baginda Nabi Muhammad sebagai penghormatan dan rasa cinta terhadap Nabi kita. Bersiaplah untuk merasakan perasaan yang penuh misteri dalam setiap kisah yang kami sajikan. Selamat menonton. Di sebuah sudut kampung tua di pinggiran Jakarta, tepatnya daerah Kemandoran Selatan, tinggallah seorang pria bernama Pak Rudi. Ia dikenal sebagai mantan Hansip yang sering berbagi kisah mistis kepada tetangga-tetangganya. Meski sudah lama tak aktif, kenangan masa lalunya masih melekat erat dalam ingatan, terutama kejadian-kejadian horor yang dialaminya saat bertugas malam-malam. Suatu hari, ia menceritakan salah satu pengalaman paling mendebarkan itu kepada Badar, seorang pembawa acara podcast lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Pak Rudi hangat, mengawali obrolan mereka. Saya pernah jadi Hansip di tahun 80-an. Bang, dulu itu tugas saya tiap beberapa hari sekali, kadang 3 hari, kadang 5 hari, tergantung jadwal teman-teman. Nah, kali ini saya mau cerita tentang kejadian aneh yang bikin bulu kuduk merinding. Badar tersenyum penasaran, lalu mengangguk. Oke Pak, kita mulai dari awal ya. Siap-siap, nanti kita kasih intro musik biar atmosfernya dapet. Pak Rudi melanjutkan. Jadi gini, waktu itu saya lagi jaga malam bareng Mas Ali, sekarang almarhum. Kami biasanya patroli keliling perkampungan, memukul tiang listrik buat ngecek area. Kalau nggak ada apa-apa, ya kami lanjut jalan. Tapi malam itu beda, Bang. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Sekitar jam 12 malam, Mas Ali bilang dia bakal menyusul saya nanti karena ada urusan lain. Jadilah saya muter sendirian dulu. Mulai dari pos dekat kali, terus nyusuri ganggang sempit sampai ke ujung kampung. Biasanya kalau malam Jumat begini ada orang main koprok di pinggir kali. Tapi pas saya datang, tempat itu kosong. Gelap banget, Bang. Padahal kalau ada yang main, lampu pasti terang. Badar menyela pelan. Terus gimana, Pak? Nah, pas saya jalan-jalan, saya nemuin pohon kapuk raksasa di tengah kampung. Pohon itu besar banget, batangnya tebal, kayak punya aura sendiri gitu. Pas saya deketin,
Tiba-tiba ada angin kencang kayak pusaran. Saya mikir, ini MAH nggak wajar. Pas saya lihat lagi, ada anak kecil di situ. Anak itu cuma pakai oto, rambutnya tipis banget, hampir botak semua. Mukanya polos, tapi tatapannya dingin banget. Pak Rudi menghela napas sebelum melanjutkan. Saya sempat nanya, "Dek, lu cari siapa?" Tapi anak itu diam aja, cuma ngelihat saya terus. Lama-lama saya merinding. "Bang, udah gitu." Saya perhatiin lagi, kok pohon kapuk itu goyang-goyang sendiri padahal pohon-pohon lain di sekitarnya tenang-tenang aja. Aneh kan? Terus tiba-tiba, anak itu hilang begitu aja tanpa jejak. Saya bingung, antara takut sama penasaran, akhirnya saya lanjutin patroli. Beberapa jam kemudian, saat Pak Rudi kembali ke pos, dia melihat sesuatu yang membuatnya semakin tidak bisa tidur malam itu. Ada bayangan putih di seberang pos. Kayak ada orang jemur kain putih tapi lupa angkat. Saya fokus liatin, ternyata bayangan itu berdiri tegak. Nggak gerak sama sekali. Lama-lama bayangan itu hilang juga. Bang, tapi yang bikin saya tambah merinding. Setelah itu ada bola api kecil yang gelinding-gelinding sendiri di sekitar pohon pisang. Badar tampak terkesima. "Beneran, Pak? Bola apinya kayak gimana?" "Ya Allah, Bang, bola itu kayak hidup gitu. Dia gelinding ke sana-sini, terus mati sendiri. Tapi setelah beberapa menit, nyala lagi." "Gila kan?" Teman saya yang lain, Mas Karim, bilang itu tuyul. Tapi saya nggak yakin. Yang jelas, malam itu saya nggak bisa tidur sampai pagi. Selain kejadian tersebut, Pak Rudi juga bercerita soal pengalaman lainnya ketika masih menjadi hansip. Suatu malam, saya abis nonton wayang golek di lapangan. Jam segitu udah larut banget, sekitar jam 12 malam. Saat pulang, saya lewat jembatan kecil dekat rumah. Di tengah jalan, saya sadar ada seekor kucing hitam yang ngikutin saya terus. Matanya nyala kayak lampu mobil, terus dia ngikutin langkah saya persis. Saya jalan, dia jalan. Saya berhenti, dia berhenti. Pas sampai rumah, saya nengok ke belakang, dia udah nggak ada. Hilang begitu aja. Namun, cerita-cerita itu hanyalah permulaan. Ada satu pengalaman yang lebih intens dan jarang diceritakan oleh Pak Rudi kepada siapapun. Setelah kejadian bola api di pohon pisang, ada satu malam ketika ia dipaksa untuk menjalani tugas yang lebih sulit daripada biasanya. Malam itu, hujan deras turun tanpa ampun, dan suara petir memecah kesunyian. Tanggung jawabnya sebagai hansip mengharuskan ia untuk melakukan patroli meskipun cuaca buruk. Namun, ada sesuatu yang aneh pada malam itu. Begitu ia keluar dari pos, ia merasakan getaran aneh di udara, seperti ada energi yang tidak wajar menguasai seluruh lingkungan. Saya berjalan di bawah payung plastik yang basah kuyup. "Bang," ujar Pak Rudi, suaranya terdengar lebih rendah, lebih serius. Tiap langkah saya terasa berat, seperti ada beban di pundak. Saya pikir mungkin hanya karena capek, tapi ada sesuatu yang berbeda. Terutama ketika saya melewati rumah kosong di ujung gang. Rumah itu sudah lama kosong, dan katanya dulu ada ritual-ritual aneh di sana. Badar tampak tertegun, matanya terpaku pada Pak Rudi. "Ritual macam apa, Pak?" "Nggak ada yang tahu pasti, Bang," kata Pak Rudi dengan nada pelan. "Tapi konon katanya, dulu ada orang pintar yang tinggal di situ. Dia sering manggil-manggil makhluk halus dengan mantra-mantra. Warga sekitar sering ngelihat asap menyan keluar dari rumah itu malam-malam. Nah, malam itu, saya ngelihat asap menyan lagi keluar dari rumah kosong itu. Padahal, nggak ada orang yang tinggal di situ sejak bertahun-tahun lalu." Badar menelan ludah. "Terus, gimana reaksi Bapak?" Saya bergidik. "Bang, tapi karena tanggung jawab, saya mencoba mendekat. Saya pukul tiang listrik dekat rumah kosong itu, cuma untuk memberi sinyal bahwa saya sedang berpatroli. Tapi tiba-tiba, ada suara gemericik air dari dalam rumah. Padahal, hujan sudah mulai reda, dan gak ada kolam atau sumur di situ. Saya coba panggil, ada orang, tapi nggak ada jawaban.
Pak Rudi mengambil napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Saya nekat masuk ke halaman depan. Saya lihat bayangan hitam besar di balik jendela. Bayangannya bergerak lambat, seperti sedang mengamati saya. Saya langsung mundur perlahan, tapi tiba-tiba ada angin kencang yang mendorong saya ke arah pintu rumah itu. Saya hampir jatuh, tapi untungnya saya bisa menahan diri. Badar terdiam, menunggu kelanjutan cerita dengan mata membelalak. Lalu, Bapak masuk ke rumah itu. Tidak, Bang. Saya langsung lari sekuat tenaga. Tapi, ada satu hal yang gak bisa saya lupakan. Saat saya lari, saya nengok ke belakang, dan saya lihat bayangan itu muncul di jendela atas, memperhatikan saya dengan kepala miring. Sampai sekarang, saya nggak tahu itu apa. Mungkin manusia, mungkin bukan. Tapi yang jelas, sejak malam itu, saya selalu merasa diikuti setiap kali lewat rumah kosong itu. Pak Rudi mengakhiri ceritanya dengan senyum getir. Makanya, Bang, saya selalu bilang ke orang-orang, hati-hati kalau jalan malam-malam. Kadang-kadang, ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan logika, tapi tetap saja nyata adanya. Badar mengangguk-angguk, lalu menutup sesi obrolan itu dengan senyum. Makasih banyak, Pak Rudi, atas ceritanya. Buat teman-teman yang punya kisah seram juga, langsung kirim ke nomor WhatsApp kita ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sama-sama, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang lebih menegangkan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.